Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok pertama yaitu kelompok PT Sentra Food ingin menjelaskan atau memaparkan hasil dari laporan project based learning kami mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama yang berjudul Kajian Komprehensif Implementasi Konseptual Framework PSAK nomor 1 dan PSAK nomor 2 mengenai hasil observasi laporan keuangan dari PT Sentra Food. Nah, sebelum masuk ke materi yang pertama, angka baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, saya sendiri ada Muhammad Maulana Subagja, lalu ada Nabila Ai Cantika, ada Viola Dibika, ada Ramadhani Iqbal Taufik, ada Almira Fida Anela, ada Rizal Dosakta, dan yang terakhir ada Christopher Abimanyu. Nah, tanpa berlama lagi, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Almira Fida. Oke, baik. Materi pertama. Materi pertama itu ada profil usaha PT Sentra Food Indonesia Tbk berdiri pada tanggal 28 Juni 2004 dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perusahaan ini awalnya bernama PT Sentra Darmaga sebelum akhirnya berganti nama menjadi PT Sentra Food Indonesia Tbk pada tahun 2018. Kegiatan utama PT Sentra Food Indonesia Tbk adalah memproduksi dan memasarkan produk makanan olahan. Produk yang dihasilkan meliputi sosis, bakso, burger, kebab, daging sapi kering, serta saus pendamping seperti mayones dan Thousand Islands. Selain itu, perusahaan juga memproduksi berbagai minuman kemasan. Produk Sentra Food dipasarkan ke berbagai segmen, mulai dari konsumen rumah tangga melalui pasar modern dan tradisional, hingga pelanggan korporasi di sektor HoReCa. Next. Materi selanjutnya ada PSAK 01 atau penyajian laporan keuangan. PSAK nomor 1 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan antara periode maupun dengan entitas lain. Komponen utama laporan keuangan yang wajib disajikan oleh perusahaan itu yang pertama adalah laporan posisi keuangan, kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, keempat adalah laporan arus kas, kelima ada catatan atas laporan keuangan. PSAK 02 itu adalah pelaporan arus kas. Laporan arus kas membantu para pemangku kepentingan memahami bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas, serta menilai kemampuan entitas dalam menjaga likuiditas. Arus kas yang diklasifikasikan ke dalam 3 aktivitas utama yaitu ada operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, itu tadi selanjutnya ada contoh kasus. Selanjutnya ada contoh kasus. Kasus ini itu membahas tentang kondisi keuangan PT Sevat yang menggambarkan masalah kerugian berulang dan risiko going concern atau kelangsungan usaha. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, PT Sentra Food Indonesia Tbk berhasil membukukan pendapatan sebesar 82,309 miliar. Angka ini mencerminkan adanya peningkatan penjualan dari aktivitas operasional perusahaan. Namun capaian tersebut tidak diikuti oleh kinerja laba karena perusahaan masih menanggung rugi bersih sebesar 23,653 miliar. Kerugian yang berulang ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan belum mampu menutup beban pokok penjualan, biaya operasional, dan kewajiban keuangan lainnya. Jadi perusahaan memang aktif beroperasi dan menjual produk, tetapi belum efisien, pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Selain itu,
Kondisi keuangan semakin tertekan dengan turunnya total aset menjadi 48,473 miliar serta posisi ekuitas yang negatif 2,143 miliar. Situasi ini mengindikasikan bahwa kewajiban perusahaan lebih besar daripada aset yang dimiliki, sehingga menimbulkan resiko besar terhadap keberlangsungan usaha. Dalam konteks akuntansi, keadaan ini menjadi isu going concern yang harus mendapat perhatian serius manajemen, baik melalui restrukturisasi keuangan, efisiensi operasional, maupun strategi pencarian modal baru untuk memperbaiki struktur pemodalan. Jadi kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap strategi bisnis dan manajemen keuangan perusahaan. Diperlukan langkah perbaikan seperti diversifikasi produk, efisiensi rantai pasok, dan penerapan teknologi informasi akuntansi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi laporan. Jika tidak segera dilakukan, resiko ketidakmampuan perusahaan melanjutkan operasi akan semakin besar. Karena itu, isu going concern harus menjadi fokus utama manajemen dalam menyusun strategi keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada analisis berdasarkan PSAK nomor 1. Yang pertama adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada tahun 2024, PT Sentra Food Indonesia Tbk membukukan pendapatan sebesar 82,309 miliar dengan laba kotor 9,409 miliar. Namun perusahaan masih mencatat rugi bersih senilai 23 miliar, 693. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan penjualan, beban usaha dan beban lainnya melebihi laba kotor yang dihasilkan. Penyajian ini sudah sesuai dengan PSAK 1 karena menampilkan rincian sumber kerugian secara jelas, sehingga pemakai laporan dapat menilai kinerja operasional perusahaan. Nah, ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, pada tahun 2024 itu ada beban umum dan administrasi senilai 1.954.178.279. Pada tahun 2023 senilai 2.615.657.947. Lalu ada pendapatan lain senilai 1.796.629.823. Dan pada tahun 2023 ada senilai 1.799.130.000. Lalu ada rugi sebelum pajak penghasilan, yaitu pada tahun 2024 adalah 155.548.456. Lalu 2023 senilai 816.527.947. Lalu ada manfaat beban pajak penghasilan tangguhan, yaitu pada tahun 2024 senilai 327.186.928 rupiah. Lalu pada tahun 2023 ada 139.824.034 rupiah. Selanjutnya ada rugi bersih tahun berjalan, yaitu senilai 482.735.384. Lalu pada tahun 2023 ada 676.703.913. Jadi penghasilan komprehensif lain itu ada pos yang tidak akan direalisasikan ke laba rugi. Yang pertama ada pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan. Pada tahun 2024 itu 22.730.673 dikurangi dengan pajak penghasilan terkait yaitu 5.748. Sedangkan pada tahun 2023
ada pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawannya itu senilai 3.980.339 lalu ditambah pajak penghasilan terkaitnya 875.675. Jadi jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalannya itu ada 465.5.459. Lalu pada tahun 2023 ada 679.808.577. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Pada tahun 2024, ekuitas perusahaan berada pada posisi negatif sebesar 2,143 miliar. Hal ini menunjukkan akumulasi kerugian yang menggerus modal pemilik. Sesuai prinsip PSAK nomor 1, kondisi ekuitas negatif harus diungkapkan secara memadai karena memunculkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan melanjutkan usaha atau going concern. Oke, di sini kita dapat melihat ya dari perubahan ekuitas itu memang untuk secara aturan PSAK nomor 1 itu sudah sesuai, penyajian laporan keuangan sudah sesuai, yaitu dengan adanya semua bukti dari setiap transaksi yang ada dan juga dicatatkannya bahwa mereka itu mengalami kerugian. Jadi tidak ada yang namanya manipulasi. Tetapi tadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Nabila, di sini adanya going concern atau kekhawatiran untuk kedepannya. Kenapa? Karena apabila kedepannya perusahaan Centrafood ini masih mengalami kerugian seperti yang ada di perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas yang teman-teman lihat ini, itu kedepannya kemungkinan besar para investor ataupun para konsumen akan memiliki kekhawatiran terhadap perusahaan PT Centrafood ini. Maka dari itu PT Centrafood harus bisa membenahi kembali setiap transaksi ataupun setiap operasional yang terjadi di PT Centrafood. Oke, next. Nah, lalu ada laporan posisi keuangan. Seperti yang kita ketahui, PSAK nomor 1 juga di sini menjelaskan terkait tentang laporan posisi keuangan. Nah, pada akhir tahun 2024, total aset perusahaan ini turun karena adanya turun sebesar 48.473 miliar. Kenapa bisa berturun? Kenapa bisa turun? Karena perusahaan ini mengalami liabilitas ataupun utang yang dimilikinya itu melampaui aset yang dimiliki, sehingga posisi ekuitas menjadi negatif. Nah, dari sisi penyajiannya ini sudah substansi ya terhadap PSAK nomor 1 sudah jelas dan juga tidak ada yang menyalahi aturan PSAK nomor 1. Tetapi secara substansinya ini menimbulkan tadi going concern atau peringatan terhadap kesehatan finansial perusahaan. Nah, kondisi ini juga harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan untuk memberikan gambaran komprehensif kepada pengguna laporan. Seperti kita ketahui, pengguna laporan posisi keuangan ini digunakan oleh para internal maupun eksternal untuk mengambil keputusan, apalagi untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya di PT Centrafood. Maka dari itu, PT Centrafood harus di tahun berikutnya harus mulai membenahi atau bisa membuat kerugiannya bisa lebih dikurangi ataupun bahkan bisa mendapatkan keuntungan di laporan keuangan selanjutnya. Next. Nah, ini laporan posisi keuangan dari PT Centrafood. Seperti yang kita ketahui, semua dimulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas di sini mengalami penurunan sekitar 500 juta. Karena apa?
bisa dilihat di walaupun ya di ekuitasnya mengalami kenaikan karena modal sahamnya ini tetap ditambahkan sebesar 65 miliar pada tahun 2024. Tetapi kita juga bisa lihat nih viabilitas yang dimiliki oleh PT Sentra Food pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan yang cukup besar. Maka dari itu mengalami penurunan dan juga bisa dilihat di aset baik aset lancar aset tidak lancar itu mengalami penurunan sekitar 400 jutaan. Di sini untuk pelaporannya itu sudah sesuai dengan PSAK karena mereka mengungkapkan bahwa mereka ini mengalami kerugian atau mengalami pengurangan dalam aset, tetapi PT Sentra Food juga harus mulai khawatir dengan posisi keuangan yang seperti ini. Apabila ini terus terjadi di setiap tahunnya, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan bangkrut. Maka dari itu, PT Sentra Food harus memikirkan bagaimana caranya mereka dapat memperbaiki arus keuangan mereka. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini memiliki beberapa poin ya. Yang tadi seperti kita jelaskan, catatan atas laporan keuangan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan setiap transaksi atau setiap laporan-laporan yang ada di laporan posisi keuangan, ekuitas, perubahan ekuitas maupun laba rugi untuk dijelaskan kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa rugi atau kenapa bisa mendapatkan pendapatan. Nah, ada beberapa poin kan yang dijelaskan di catatan ini. Yang pertama ada kebijakan akuntansi dan estimasi. Yang kita tahu sendiri PSAK ini menetapkan kebijakan yang pasti dan juga estimasi. Jadi ketika sebuah perusahaan ingin melaporkan keuangannya itu harus sesuai, misalnya setiap akhir Desember ya, maka mereka harus melaporkannya setiap akhir Desember. Yang kedua ada utang dan pinjaman. Seperti yang kita ketahui tadi di beberapa laporan posisi keuangan ekuitas maupun laba rugi itu setiap ada transaksi utang atau pinjaman itu harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga ada pajak, yang keempat ada going concern. Nah, going concern ini yang tadi ya, jika perusahaan ini mengalami trouble atau masalah, maka perusahaan itu harus mengungkapkan kepada investor atau pada pemangku-pemangku penting yang ada di perusahaan agar tidak terjadinya kesalahan. Oke. Selanjutnya. Nah, ini tadi adalah catatan atas laporan keuangan konsolidasian atau CALK yang barusan dijelasin sama Maulana. Nah, ini untuk yang tahun 2024-nya dan ini adalah yang tahun 2023-nya. Nah, kalau di sini bisa kita lihat berdasarkan segmen operasi PT Sentra Food Indonesia Tbk ini perusahaan ini membagi kegiatan usahanya ke dalam beberapa segmen utama, yaitu produk daging olahan, kemudian daging segar, dan produk lainnya serta eliminasi antar segmen. Nah, yang di segmen daging olahan ini mencakup banyak berbagai produk ya. Dan kalau bisa dilihat itu untuk segmen daging olahan itu memberikan kontribusi laba terbesar. Kalau bisa dilihat dari segmen operasi lanjutannya. Dan itu. Oke, analisis berdasarkan PSAK nomor 2. PSAK nomor 2 menekankan bahwa laporan arus kas harus menyajikan aliran kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan secara terpisah. Berdasarkan keuangan PT Sentra Food Indonesia Tbk tahun 2024, meski perusahaan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar
82,309 miliar, perusahaan tetap mengalami rugi bersih sebesar 23,693 miliar. Hal ini mengidentifikasikan bahwa arus kas dari aktivitas operasi memungkinkan besar negatif, karena penerimaan kas dari pelanggan tidak cukup untuk menutupi beban operasional, biaya distribusi, dan beban keuangan. Sesuai PSAK 2, kondisi ini menandakan lemahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan utamanya. PT Sentra Food Indonesia Tbk memiliki aset yang menurun menjadi 48,473 miliar, sehingga ruang untuk melakukan investasi baru menjadi terbatas. Next. Pada sisi aktivitas pendanaan, PSAK 02 mewajibkan perusahaan mengungkapkan arus kas dari pinjaman bank, penerbitan saham, maupun pembayaran dividen dengan posisi ekuitas negatif 2,143 miliar. PT Sentra Food Indonesia Tbk sangat bergantung pada pendanaan eksternal untuk menjaga likuiditas. Lalu ada laporan arus kas 2024 dan 2023. Pembayaran kas pada karyawan sebesar 1.373 sekian. Dan pada 2023 1,2 miliar. Dan pembayaran untuk beban usaha itu 500 juta, dan pada 2023 itu 650 juta. Penerimaan lain-lain 1 miliar, 7 pada 2023 1 miliar, 7 juga. Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional. Pada 2024 itu sebesar 140 juta sekian. Dan pada 2023 itu 141.171.555. Arus kas dari aktivitas pendanaan, kenaikan bersih utang lain-lain kepada pihak berrelasi pada tahun 2024 itu sebesar 141.329.622, sedangkan pada 2023 140.706.750. Kenaikan penurunan bersih kas dan bank 1.285 sekian. Lalu pada 2023 itu 465.000 sekian. Kas dan bank awal tahun 7.656.750, pada 2023 itu 8.121.555. Dan yang terakhir itu ada kas dan bank akhir tahun pada 2024 itu sebesar 8.942.455, dan pada 2023 itu 7.656.750. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Yang pertama, restrukturasi keuangan, yaitu mencari tambahan modal melalui penerbitan saham baru atau menjalin kerjasama strategis dengan investor yang memiliki jaringan distribusi yang luas. Selain itu, restrukturisasi utang kepada bank juga perlu dilakukan untuk memperpanjang tenor pembayaran serta menurunkan beban bunga, sehingga arus kas operasional menjadi lebih sehat. Yang kedua, dengan cara efisiensi operasional dan pengendalian biaya.
Perusahaan dapat melakukan renegosiasi harga bahan baku dengan pemasok utama atau menjajaki sumber bahan alternatif dengan kualitas yang tetap terjaga. Oke, next. Selanjutnya yaitu diversifikasi produk dan pasar. Diversifikasi produk olahan daging ke arah makanan praktis dan sehat seperti produk rendah lemak atau bebas pengawet dapat menarik konsumen yang semakin sadar akan gaya hidup sehat. Dari sisi pasar, perusahaan perlu memperkuat penetrasi ke retail modern, e-commerce, dan platform marketplace untuk mengurangi ketergantungan pada segmen mereka yang fluktuatif. Selanjutnya itu penerapan teknologi informasi akuntansi. Perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi akuntansi sesuai tuntutan era digital. Dengan sistem berbasis cloud, laporan keuangan dapat dihasilkan lebih cepat, transparan, dan akurat sesuai standar PSAK. Oke, next. Ya, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Sentra Food Indonesia Tbk telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan dan PSAK nomor 2 mengenai laporan arus kas. Laporan laba rugi menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 82.309 miliar pada 2024. Namun perusahaan tetap mencatat rugi bersih sekitar 23.693 miliar. Kondisi ini berdampak pada penurunan ekuitas sehingga berada di posisi negatif. Ya, selanjutnya kondisi ini berdampak pada penurunan ekuitas hingga berada di posisi negatif, yaitu berupa 2.143 miliar yang menimbulkan isu serius terkait going concern. Dari perspektif arus kas, meskipun pendapatan meningkat, perusahaan menghadapi tekanan likuiditas karena arus kas operasi diperkirakan negatif. Hal ini memperlihatkan bahwa penerimaan kas dari kegiatan operasional tidak cukup untuk menutupi beban operasional dan kewajiban keuangan, sehingga perusahaan sangat bergantung pada pendanaan eksternal. Situasi ini sesuai dengan temuan pada laporan posisi keuangan, di mana liabilitas melampaui aset yang dimiliki. Dengan demikian, kondisi PT Sentra Food Indonesia Tbk menekankan perlunya strategi perbaikan yang terintegrasi. Implementasi teknologi informasi akuntansi, restrukturisasi keuangan, efisiensi biaya, serta diversifikasi produk dan pasar menjadi solusi penting untuk memperkuat laporan keuangan perusahaan. Jika langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, maka ke depannya perusahaan berpotensi keluar dari masalah kerugian berulang, memperbaiki ekuitas, dan memulihkan kepercayaan investor maupun pemangku kepentingan lainnya. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itu dia hasil dari pemaparan laporan Project Based Learning mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama. Oke. Sebelum saya menutup acara kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Rindi yang telah mengajar kami sepenuh hati selama kurang lebih setengah semester ini, dan terima kasih dengan bimbingannya. Dan juga dari saya pribadi terima kasih kepada teman-teman pada Christopher Abimanyu, Rizaldo, Viola, Nabila, dan Amira, dan juga Iqbal yang telah ingin berjuang bersama menyelesaikan project based learning ini. Oke, sebelum saya menutup ini, saya juga ingin memohon maaf apabila laporan dan juga pemaparan materi kami masih sangat banyak sekali kurangnya. Mohon dimaafkan dan mohon dikritik agar kami bisa lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Kami kelompok pertama, saya Muhammad Maulana Subagja, pamit izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.